Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, sebagai umat muslim yang percaya kepada hari akhir, maka kita harus mengetahui tentang alam barzah, alam yang akan kita masuki setelah meninggal nanti. Ada 4 alam yang dilalui manusia. Yang pertama, alam rahim, yaitu alam yang dilalui manusia pada saat berada di dalam rahim ibunya. Yang kedua, alam dunia, alam yang kita tempati sekarang ini. Yang ketiga, alam barzah, yaitu alam pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Apabila kita sudah meninggal dunia, maka kita akan masuk ke alam barzah. Dan kita akan tinggal di sana sampai dibangkitkan dari kubur nanti. Yang keempat atau yang terakhir adalah alam akhirat. Akhirat dipakai untuk mengistilahkan kehidupan alam baka atau alam kekal setelah kematian atau sesudah dunia berakhir. Allah akan memutuskan apakah orang tersebut di akhirat akan diletakkan di jahanam atau neraka, atau malah akan diletakkan di jannah atau di surga. Tentu kita semua ingin tahu apa yang akan kita alami setelah masuk alam barzah. Hanya ada 2 kemungkinan yang akan dialami manusia pada saat berada di alam barzah. Yang pertama, mendapat kenikmatan. Dan yang kedua, mendapatkan azab. Semua itu tergantung dari amal yang mereka lakukan pada saat berada di alam dunia. Ada ruh yang di dalam barzahnya dilapangkan pandangannya antara ia dan surga. Maka ia akan melihat surga dan menikmati setiap waktu. Ada juga ruh di mana sepanjang penantian dibangkitkan nanti, ia menjalani siksaan. Para ulama telah membahas masalah tempat ruh setelah seseorang meninggal dunia. Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashiqar menjelaskan posisi ruh setelah terpisah dari jasad. Dalam buku Al-Yaumul Akhir halaman 102, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, ruh para nabi. Ruh mereka berada di tempat tertinggi bersama para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada detik-detik wafatnya mengatakan, Ar-Rafiqul A'la, kumpulkanlah aku bersama sahabat terbaik yang berada di atas. Yang kedua, ruh para syuhada. Ruh mereka berada di tembolok burung-burung hijau di surga. Burung ini memiliki sarang yang menggantung di bawah arsy, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Yang ketiga, ruh orang mukmin yang saleh. Ruh mereka berada di tembolok burung, bukan burung berwarna hijau, yang bergelantung di pohon-pohon surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Yang keempat, ruh ahli maksiat, yaitu orang yang gemar bermaksiat. Ruh mereka berada di tempat siksaan. Ruh pezina berada di suatu lubang seperti tanur, bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya longgar. Dari bawah tanur ini dinyalakan api. Kemudian mereka berlomba-lomba berebut naik ke atas. Inilah azab untuk orang berzina dan tidak sempat bertobat sampai ia meninggal. Maka janganlah kita mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu dosa besar. Ruh orang yang makan hasil riba berada di sungai darah. Dia berenang dan berusaha menepi. Namun ketika hampir sampai ke tepian, ia dilempari batu. Kemudian ia berbalik lagi ke tengah.
ruh tukang bohong akan digantung. Kemudian mulutnya dirobek sampai ke tengkuk. Semua ini disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari. Yang kelima, ruh orang kafir. Ruh mereka disiksa di alam kubur dengan siksaan yang pedih. Ia dipukul dengan gada oleh sosok makhluk yang buta lagi tuli. Andaikan gada itu dipukulkan ke gunung, niscaya gunung tersebut akan menjadi tanah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Yang diperlukan ruh di alam barzah adalah amal soleh dan doa dari keluarga yang ditinggalkan. Jika kita mendoakan keluarga yang sudah mendahului kita, maka doa itu akan seperti sebuah kiriman hadiah untuknya. Apabila ruh telah berpisah dengan tubuh, ruh tetap ada, seperti kondisi biasa ketika masih hidup di alam dunia. Walau sudah berada di alam barzah, ruh dapat merasakan sakit, senang, bahagia, dan sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan sanak saudaranya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Doa istighfar untuk ruh ini terutama penting disampaikan oleh sanak keluarganya, karena merekalah yang paling dekat, baik secara nasab maupun hubungan sosial. Di samping itu, ini merupakan bentuk nyata kukuhnya ikatan kekeluargaan atau silaturahmi di antara mereka. Jadi, ikatan itu tidak pernah terputus meskipun kematian telah memisahkan alam mereka. Ikatan itu akan tetap ada selamanya. Untuk itu, jangan pernah lupa mendoakan semua saudara kita yang sudah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan keluarga besar kita di alam barzah dan di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, share video ini ya, agar Anda panen pahala. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.